Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Innakum, sesungguhnya kalian itu berbuat salah, bil-laili, di malam hari, wan-nahari, dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan adapun aku, yaitu mengampuni oleh aku akan dosa jami'an, seluruhnya. Fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kalian kepadaku. Aghfir lakum, niscaya mengampuni oleh aku bagi kalian. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kaya raya, tidak butuh kepada yang lain. Justru yang lainnya semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluknya sifatnya iftiqar, sifat kita butuh. Sifatnya Allah qiyamuhu binafsihi, tidak butuh. Kita butuh ampunan Allah. Maka malam hari ini masih melanjutkan kajian tentang dalil butuhnya kita sama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku. Kita diajak bicara oleh Allah, kita dikhitabi oleh Allah dengan khitab hamba. Apa kata Allah? Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kata Allah, Anda itu berbuat salah pada siang, pada malam, siang malam, berbuat salah sama Allah. Kesalahan kita banyak. Kita dari mata saja, ini dari mulai kita melek mata sampai ini malam, kira-kira lihat Quran ama lihat WA, banyak mana kira-kira? Ini yang jujur ini di masjid ini.
Lihat Quran, alhamdulillah. Lihat apa? Oh, WA. Oh, begitu. Itu aja kita udah salah, saudara. Manusia. Gedean ini, jangan nyari yang kecil. Nah, lagi ngaji tidak boleh putar tasbih. Disalahin nama Nabi, sama agama. Jadi kita ini banyak kesalahan manusia. Al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia itu enggak lepas dari salah dan lupa. Kita ini manusia banyak kesalahannya sama Allah, banyak kekurangannya sama Allah. Daripada kita melakukan dosa besar lalu melakukan dosa kecil, lalu mengerjakan yang makruh-makruh, salah. Berlebihan pada yang mubah juga salah. Sedetik lupa sama Allah juga salah. Jadi kesalahan itu bertingkat-tingkat, tergantung pada tahap perjalanan spiritual manusia. Manusia banyak salah. Kata Allah, wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Aku itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Jangan sampai Anda punya dosa lebih berharga di mata Anda dibanding bertaubat, sehingga kurang mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini butuh sama ampunan Allah. Allah itu Al-Ghaffar, Maha mengampuni segala dosa. Allah ampuni. Jangan takut bertaubat, jangan malas bertaubat, jangan malu untuk balik sama Allah. Jangan malu, karena memang kita adalah hamba yang linglung, yang tak tahu jalan bagaimana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh putus asa. Allah Maha Pengampun. Dosa kita biar membukit menggunung kecil dibanding ampunan Allah. Wa maghfiratuka awsa'u indana min a'malina min dunubina. Ampunanmu ya Rabb jauh lebih luas, lebih banyak dibanding dosa kami. Allah Maha luas ampunannya. Jangan kita malas untuk bertaubat kepada Allah. Ada seorang supir kiai. Kata kiai sama supirnya, kayaknya mobil ini kotor. Kata kiai, bawalah ke setim, cuci. Samping Al-Ma'ruf kan ada tuh setim, cuci. Kata si supirnya jawab, Pak Kiai, ini Desember, musim hujan. Sayang kalau dicuci akhirnya kotor lagi. Kalau dicuci akhirnya kotor lagi. Dan tidak usah, karena kiai itu baik. Kata kiai, ya udah dah,
Kalau musim hujan kotor, nanti bakal kotor dicuci percuma. Nah, nggak usah, kata kiai. Kata si supirnya, gitu dong kiai, mungkin males nyuci kali supirnya itu. Akhirnya enggak dicuci mobil itu. Kiai jalan ke Cirebon, jauh bertugas. Kita hari ini ke Cirebon, enggak ada jadwal, mungkin lupa nyatat. Ada jadwal, kita harus ke Cirebon. Dibawa ke Cirebon dari pagi, enggak makan sampai dohor, enggak makan sampai jam 1, enggak berhenti juga tuh mobil. Sampai si supir perutnya bukan dangdutan, udah keroncongan, bukan dangdutan lagi, itu perut supir. Kata supirnya bilang, kiai enggak ada pengen mampir ke warung Padang? Enggak mau makan. Kata kiai, enggak usah. Emang apa? Percuma, nanti kalau makan bakal lapar lagi. Daripada makan bakal lapar lagi, mendingan nggak usah makan. Modar kiai, baru ngomong modar tuh sopir diam. Kata kiainya, kenapa? Iya kiai, mobil harus dicuci karena kotor. Nanti kalau sudah bersih, karena hujan, ya cuci lagi. Sama aja kayak perut. Begitu juga sama dengan hidup, kata kiai. Jangan sampai Anda punya dosa, tobat enggak mau, percuma kiai tobat juga, entar juga berbuat dosa lagi. Gitu, tobat percuma, entar berbuat dosa lagi. Itu namanya dosa jauh lebih berharga dibanding taubat. Begitu. Ya kalau kita lapar ya makan lagi, entar lapar makan lagi. Begitulah dosa. Namanya manusia tidak lepas dari salah. Kalau kita berbuat dosa, taubat. Berbuat dosa lagi, taubat lagi. Berbuat dosa lagi, taubat lagi. Jangan bosan kita bertaubat selagi kita belum bosan dari dosa. Allah bilang dalam diskusi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Hambaku Anda banyak salah malam, siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku ini mengampuni dosa semuanya. Jangan merasa dosa lebih berharga. Taubat saja. Kata Allah dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, sampaikan salam dari aku wahai hamba-hambaku. Janganlah Anda putus asa. Sampaikan kepada mereka yang melampaui batas dalam kehidupannya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Jangan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Mau segede apa dosa, minta ampun Allah. Allah ampuni dosa. Jangan kita tidak bertaubat. Taubat itu penting bagi kita. Di mana pentingnya bertobat? Dua hal.
penting kita bertobat. Yang pertama, liyahsulalaka taufiqut ta'ah. Pentingnya kita bertaubat, saudara, agar kita diberikan kemampuan ibadah. Pertama, agar supaya kita diberi kemampuan ibadah. Sebab kesialan dosa akan melemparkan si hamba dari kasih sayang Allah, tidak akan mampu untuk ibadah. Kalau kita banyak dosa, enggak bisa, enggak boleh dekat, enggak boleh dekat. Kita punya salah sebagai prajurit, anak buah kepada atasan, lah mau dekat kagak kasih. Bahasa betanya najong banget begitu. Kenapa? Karena punya salah, enggak boleh dekat, enggak. Wong kitanya punya salah. Bertaubat mendatangkan kedekatan kita. Maka Imam Hasan Basri ditanya oleh muridnya, "Tuan, kenapa saya ini malam gak kuat bangun? Pengennya ngorok mulu kalau malam." Kata beliau, "Idza lam taqwa ala qiyamil lail fa'lam anna dhunubaka qad qabbalatka." Bila Anda malamnya enggak kuat melek, enggak kuat qiyamul lail, ibadah, itu tandanya beban dosamu membelenggu dan menjerat kamu. Enggak bisa. Sebab dosa itu adalah beban, muatan. Badan kita ini adalah kontainer, trailer, truk. Coba lihat jalan tol. Jalan tol ada tulisan, truk tuh jalannya di tengah apa di kanan? Hah? Kan jalan ada 3 biasanya tol tuh. Tengah apa paling kanan? Hah? Ini nggak pernah naik tol nih. Ada tulisan itu. Truk jalannya di mana? Di tengah apa di kanan? Di kiri. Kiri itu apa mananya? Di pinggir. Jalannya di mana truk? Di pinggir. Kenapa truk suruh jalannya di pinggir? Banyak muatan. Iya, lambat, banyak muatan. Jadi lambat. Jadi mainnya di pinggir. Nah, begitulah orang yang dosanya banyak. Enggak kuat main di tengah jam 12 malam. Ibadah nggak kuat. Jam 3 makin tengah nggak kuat, udah mainnya maghrib aja maghrib. Ini karena apa ini? Karena apa ini? Bebannya banyak. Bebannya nggak kuat malam tuh. Nggak diizini nama Tuhan berdua-duaan sama dia. Padahal dalam kitab Zabur dijelaskan, kadzaba man yadda'i mahabbati fa idza junna al-lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata ma'a habibi. Dusta orang yang aku cinta sama aku, kata Allah. Kalau malam datang ngorok mulu. Bukankah orang yang demenan itu pengen berdua-duaan dengan kekasihnya? Ngapa nggak mau malam melek? Jangan-jangan bukan karena kita lelah, malam nggak bisa bangun tuh, jam 3 nggak bisa bangun, bukan karena kita lelah,
Tidur kita dari jam 8 sore kok. Ngapa bangunnya selalu subuh juga? Nggak bisa bangun jam 3. Lelah badan kita? Bukan. Kalau mau jujur. Lalu apa sebabnya? Tuhan ogah kita dekat sama dia. Tuhan nggak mau kita ibadah malam, bukan kelas kita. Nggak demen. Maka Tuhan larang kita malam melek. Ngorok kita kalau malam. Bukan karena kita lelah, karena Tuhan udah lelah, malas ogah mau dekat kita. Maka kuncinya biar kita bisa melek, fastaghfiruni, minta ampun sama Allah. Ada apa diri ini? Bukankah diri ini hambanya dia juga? Kenapa enggak disebut qumil laila, bangunlah di malam? Kenapa enggak ditarik? Tuhan bosan sama kita. Tuhan ogah kita berdoa. Bertaubatlah kita butuh minta ampunan sama dia. Kita hamba yang berlumuran dosa. Bebannya banyak. Tak layak yang bebannya banyak jalan di tengah, apalagi paling tengahnya. Pinggir mainnya pinggir. Ini karena beban banyak. Maka pentingnya kita bertaubat supaya kita dikasih kemampuan ibadah. Karena dosa akan melemparkan kita dari keintiman dengan Allah, keakraban dengan Allah. Kenapa mulut kita nggak mau baca Quran? Bukan nggak mau, keliru. Muslim itu ada di hati kecilnya pengen baca Quran, dah ada. Coba tanya sebodoh-bodohnya Muslim, apa Quran kitab sucinya? Dia jawab, Quran kitab suciku. Tapi kenapa dia nggak baca? Males? Bukan males. Qurannya ogah dicolek kita, nggak mau kita. Maka Quran minta sama Allah, ya Rabb, saya ogah dibaca dia. Maka mulut kita tak mampu untuk membaca Al-Quran. Kenapa mulut ini nggak mau baca solawat? Padahal Nabi menyuruh aksiru minas solati alayya lailatal jumu'ah wa yaumaha. Wahai umatku yang aku cinta kepadaku, banyakin baca solawat kepadaku malam Jumat, siang Jumat. Kenapa mulut kita nggak mau baca solawat? Apa kita nggak cinta sama Nabi? Bukan. Nabi tak izinin lidah ini menyebut-nyebut nama dia. Nabi tak mau, tak rela namanya disebut oleh kita. Maka kita nggak mau baca solawat. Bukan kita nggak mau, Nabinya nggak mau. Bagaimana biar Nabi mau? Bertaubat. Karena kesialan dosa menghalangi kita untuk keintiman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keintiman dengan Allah. Enggak mau begitu, enggak mau, sulit. Ada penguasa pengen ketemu Bu Mega, nggak kasih yang Bu Mega. Pengen ketemu Bu Mega, enggak dikasih, padahal penguasa. Salah dia begitu, salah nggak mau. Bukan nggak pengen, kita pengen baca Quran, kita pengen baca sholawat. Kenapa mulut ini nggak mau? Nabinya tak ingin. Taubatlah kita. Karena itu kata Allah, fastaghfiruni, minta ampun sama saya. Bertaubat kita, bertaubat. Jangan tidak bertaubat. Coba kita lihat teladan kita, orang yang akhlaknya baik, berwajah baik, ganteng, cakep, perilakunya baik, segala-galanya baik. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi bilang, ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaih fil yaum mi'ata marrah. Wahai sekalian umat manusia,
Bertaubatlah kalian kepada Tuhan. Saya aja saban hari tidak kurang dari 100 kali bertaubat. Nabi dosa nggak ada. Ngapain ini? Ngajarin kita. Ono yang gak ada dosanya aja pengennya taubat. Masa kita yang dosanya banyak enggak mau bertaubat? Apakah dosa jauh lebih mahal harganya di mata kita daripada nilai bertaubat, sehingga kita tidak mau meminta ampun kepada Allah? Nabi bertaubat. Taubat dari apa? Kekhawatiran sedetik enggak ingat Allah, itu aja taubat. Itu namanya puncak kelas bertaubat. Kelas kita taubat dari dosa-dosa besar. Lulus itu taubat dari dosa-dosa kecil. Lulus itu taubat dari yang makruh-makruh. Pakai sendal kiri dulu, masuk masjid kiri dulu, taubat. Orang dulu sampai ngeluarin beras 8 ton gara-gara minum ngambil gelas tangan kiri. Lupa, bukan sengaja. Begitu berharganya nilai kedekatan dengan Allah. Kita yang banyak dosa mau ngapain? Nggak mau bertaubat, mau nunggu mati kita. Bahaya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Aku itu mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni. Minta ampun kepadaku. Minta ampun. Jangan kita nggak minta ampun sama Allah. Bertaubat. Selagi orang bertaubat, maka orang itu nggak akan dihukum oleh Allah. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menyiksa mereka manusia selagi mereka beristighfar. Maka kita butuh ama ampunan Allah Al-Ghaffar. Al-Quran diawali dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal Asmaul Husna itu bukan Rahman Rahim doang, banyak. Ada Al-Muntaqim, yang maha menyiksa bagi hambanya yang kurang pandai bersyukur. Nggak ada Bismillahil Muntaqim, yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Anda yang merasa banyak salah, lewat pintu kasih sayang Allah masuk, bertaubat, biar kita diberi kemampuan ibadah. Taubat dari yang haram. Makanan itu ibarat motor, namanya bensin, saudara. Bensin. Motor bensinnya campuran, jalannya bagaimana? Motor bensinnya campuran, jalannya bagaimana? Gimana? Iya, endet-endetan. Karena bensinnya kalau bensinnya murni lancar. Kalau bensinnya air kagak jalan. Ada orang kagak zuhur, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh, padahal hidup. Patut diduga bensinnya air. Bensin. Ada orang kadang sholat, kadang kagak, kadang sholat, kadang kagak. Patut diduga bensinnya campuran. Ada orang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Husnudon kita bensinnya pertama. Ini penting. Kemampuan ibadah berangkat dari taubat. Kalau nggak taubat nggak bisa. Taubat.
Begitu. Orang muslim tuh tahu dohor jam 12. Bahasa gampangnya kan begitu. Asar jam 3, maghrib jam 6, isya jam 7, ya kan? Subuh jam 4, biar gampang kan begitu. Tahu. Enggak perlu adzan. Enggak perlu pakai apa lagi tuh ya, alarm. Itu mah alarm bunyi. Adzan juga bangun mau kagak mau dimatiin aja dia juga yang buat. Gitu. Mana orangnya ngaji lagi malam ini. Begitu saudara. Ini ada apa ini dengan kita? Jadi syu'mudzunob yusabbibuka al-bu'da anillah. Kesialan dosa itu menyebabkan Anda jauh dari Tuhan. Maka bertaubat mendatangkan kemampuan ibadah. Perempuan lagi men, boleh nggak baca Quran? Boleh nggak? Hah? Enggak. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kotor, berhadas besar. Nggak boleh baca Quran. Jangan-jangan mulut kita ini nggak mau ngebet dan baca Quran karena kita men. Beneran, berhadas besar. Kitanya berhadas besar. Bila si perempuan ini mennya udah tuntas, udah mandi, boleh nggak baca Quran? Kenapa? Udah bersih. Begitu kita kenapa nggak tertarik dengan Al-Quran? Kita berhadas besar di mata Allah. Hadas besar ruhani, bukan jasmani. Yang men jasmani namanya. Sehingga kalau kita pengen baca Quran lagi, mandi dulu kita dengan air taubat, sehingga mulut kita mau baca-baca Quran, mau baca-baca sholawat, mau zikir. Enggak kayak orang-orang waktu tahlilan, yasinan, la ilaha illallah ngantuk, pisang keluar aja melek. Ada nggak yang kayak begitu? Mana nih orangnya nih? Aduh, ini nggak rapi. Taubat kita, morat maritnya ekonomi kita gara-gara salah. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan rombak keadaan orang kecuali orang itu rombak dirinya. Artinya selama kita berdosa sulit Tuhan rubah, maka perlu diadakan perubahan. Apaan? Perubahan dari asik dengan dosa menuju bertaubat, namanya perubahan. Begitu. Itu penting. Ini ngaji tauhid. Begitu. Begitu, saudara. Ngaji tauhid. Ini penting. Jangan kita asik sama dosa. Kita harus berubah. Masa umur makin nambah, dosa malah makin nambah, bukan ganjaran. Mau ngapain? Kudunya juga nambah umur, nambah semangat ibadah. Karena perjalanan kita udah dekat. Umurmu berapa? 50. Sebentar lagi nyampe. Perjalananmu udah jauh. Apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kau mau bawa dikit lagi nih. Itu yang harus kita pikirin. Gitu. Udah ada bagiannya dah. Kita jangan banyak ngobrol politik ini, politik. Udah ada bagiannya. Kita orang majelis begitu, nggak usah kayak begitu gitu. Kita ikut aja tuh ke lagu kebangsaan juga diajari. Orang majelis nggak usah susah, biarin dia politik mereka aja. Kita orang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu pilihan gitu. Jangan dibikin susah. Bener nggak? Gitu. Taubat, adakan perubahan dalam hidup kita, biar kita berubah ke arah yang lebih baik. Ngapa mulut ini kurang mau baca Quran? Ada apa?
Begitu, nge-share mau sholawat ya apa yang bagus-bagus, ngajak orang berbagi ya nge-share yang bagus-bagus, jangan nge-share yang agak-agak. Begitu, yang bagus-bagus. Begitu, udah repot. Kita harus bertaubat. Yang kedua, mengapa kita penting bertaubat? Lituqbala ibadatuk, supaya ibadah kita diterima sama Allah. Ini pentingnya taubat, supaya ibadah kita diterima sama Allah. Kenapa? Karena tuan utang itu, saudara, enggak menerima sedekah. Tuan utang itu ogah nerima sedekah. Tuan utang itu nerimanya bayar utang. Ini contoh, saya ngutang sama bapak nih. Berapa ya? 10 juta. Sama bapak saya utang. Pak, pinjam duit 10 juta buat apaan? Saya mau ngawinin, mau itu, nyunatin bocah. Jadi kapan bayarannya? Ya seminggu dah. Begitu. Udah seminggu, kita datang ke rumah bapak. Saya ngasih duit 2.000. Ngapain Pak Haji? Saya pengen sedekah sama bapak, sianan. Gila lo, sedekah ke orang kaya aja. Bayar no utang 10 juta tuh, bayar. Begitu sedekah, diterima nggak sedekah kita? Diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Hah? Utang belum bayar. Kita ninggalin puasa Ramadan dulu muda-muda. Begitu. Malam ikut sahur sama baba banyak. Pagi-pagi kolam renang nyilem, minum aja. Begitu. Kan ada yang modal kayak begitu ya. Begitu. Nyilem minum. Kita nggak puasa. Namanya puasa Ramadan wajib, kudu dibayar. Utang. Lah kita rajin Senin Kamis. Top. Bertahun-tahun udah 10 tahun. Tuh Senin Kamisnya nggak ada ganjaran 10 tahun tuh. Nggak ada. Uang punya utang. Kata Tuhan, gua nggak butuh Senin Kamis lo, sedekah lagi. Gua minta lo bayar tuh utang Ramadan lo tuh, bayar. Karena itu taubat itu menyebabkan ibadah kita diterima. Kalau umpama kita punya utang puasa Ramadan. Begitulah sebab li'anna rabbad-dain la yaqbalul hadiyah. Tuan utang tuh enggak menerima sedekah. Ini kita sama PLN punya abodemen, bayar listrik kita sekarang 2 juta. Umpama kita sedekah sama petugasnya, Pak, ini sedekah sama Bapak 100.000. Kira-kira lunas nggak utangnya? Lunas nggak? Emang apa? Iya nggak dibayar. Biar kata kita puasa Senin Kamis seumur hidup, nggak bakal lunas Ramadan yang ditinggalkan itu karena belum dibayar. Fastaghfiruni, ayo bertobat kepadaku, kata Allah. Bertobat biar kita sehat. Taubat penting. Jangan kita dosa lebih berharga. Bagaimana biar kita taubat? Kita ngukur diri. Dengan berbuat dosa, label kita berubah. Mukmin muti', mukmin yang taat, berubah mukmin asi. Hati kita gelap. Setiap kita melakukan dosa ada bintik hitam. Kayak kaca, ada debu, dibiarin, akhirnya lengket. Akhirnya kacanya debu melulu. Apa itu namanya? Bintik-bintik mul. Pas kita bercermin, muka kita bopeng. Loh, kok bopeng? Tahu bopeng nggak? Gitu, banyak bintik-bintiknya itu. Loh, kok bopeng? Bukan bopeng, kacanya. Kacanya ini yang banyak bintik-bintiknya, sehingga pandangan kita juga ada bintik-bintiknya. Begitulah kenapa kita buruk sangka mulu sama orang. Ini kaca di hati kita ini kotor. Jadi selalu buruk sangka mulu sama orang. Salah mulu sama orang. Bang, mana rumahnya Bang Haji Ahmad?
gua orang baru. Padahal dari dulu tinggal di situ. Tinggal jawab bener aja. Kenapa kita? Karena bintik-bintiknya banyak sama orang tuh buruk sangka. Padahal tuh orang pengen bagi duit sama Haji Ahmad. Begitu. Mana bagi duitnya 100 juta, kan kasihan aja Ahmad. Gara-gara kita buruk sangka, buang husnudzon sama orang. Ngapain kita buruk sangka? Begitu. Kenapa kita punya ngiri? Karena kita nggak paham. Padahal ngiri itu bagus kalau kita benar. Kalau mau ngiri sama rajin ngajinya orang, ngiri sama rajin baca sholawatnya orang, ngiri sama rajin sedekahnya orang, ngiri sama ibadahnya orang. Jangan ngiri sama kayanya, jangan ngiri sama jabatannya, jangan ngiri sama suksesnya. Kalau itu nggak benar. Ngiri, ada orang warungnya laris, tanya sama dia, bang apa warungnya laris? Saya sholat duha. Oh, kalau begitu saya sholat duha belum juga. Tanya lagi, abang sholat duha berapa rakaat? Saya 8. Oh 8, saya 2. Pantas saja, kagak 8 kita. Udah 8, kok belum juga kita kayak dia? Bang, udah berapa tahun 8? Saya alhamdulillah nggak putus sudah 20 tahun. Berarti kita 20 tahun lagi. Kalau pengen kayak dia, kan dia udah nanam lama. Gitu. Pohon kelapa udah berbuah dia. Kita baru mau nanam, pengen langsung berbuah, maling. Itu namanya ngiri. Buang ngiri. Buang ngiri itu. Buang. Begitu. Ada tanaman yang dia tanam yang lama. Apa tahajudnya dia, Senin Kamisnya dia, baca Qurannya dia, sholawatnya dia, apanya. Kalau mau ngiri begitu, jangan ngiri sama sukses, sama kaya, sama berhasilnya orang, tapi ngiri sama prosesnya. Ini bertaubat. Bertaubat. Yang kedua, badan kita lemah, dikubur ada mungkar nakir, bawa palu kata Rasulullah. Palunya diangkat orang sedunia, nggak keangkat. Dipukulin di badan kayak beginilah, kita dipukul polisi anti huru hara doang. Dalmas, sakitnya kayak apa? Gimana mungkar nakir? Nih pikirin. Ini nih yang harus kita puyeng ini. Yang kayak begini nih. Begitu. Ini yang kudu dipuyengin. Udah tenang aja hidup mah. Begitu tenang aja hidup mah. Ya Allah, lihat orang gila. Orang gila jarang sakit, padahal makan selagu-lagunya. Ya Allah, dari tong sampah kan diambil. Sehat. Sehat. Itu begitu, sehat. Tidur, ya Allah, sekenanya. Di emperan juga jadi tidur. Kadang pakaian juga kurang. Begitu. Tapi dia bahagia. Senyum aja. Ada orang ngeledek, nggak marah. Jiwanya bebas. Kenapa kita nih banyak mumet? Banyak yang dipikirin. Ini beban nih, dosa nih yang paling banyak. Buang yang kayak begitu tuh, buang. Biar sehat. Begitu. Airnya macam-macam. Ya Allah, Sabanari rajin banget ngecek gula lagi. Sabanari alatnya sampai beli. Mana alatnya, belinya second lagi. Lah udah rusak. Waduh, gula gua 500. Waduh. Ini bagaimana ini? Dokter bukan. Begitu, udah kayak aja ngecek mau hari ini udah berapa ain, baca Quran, cek tuh. Jangan yang kayak begitu. Dokter bukan. Udah jadi wiridan. Sabanari ngecek gula mulu, stres. Kita diracunin oleh alat kayak ini Tuhannya. Gitu, jangan. Muslim, biar kita bahagia, biar kita enak, bertaubat akan jadi sembuh adanya. Bertaubat, taubat agar diizinkan dekat dengan Allah, agar ibadah kita diterima. Jangan kita nggak bertaubat. Bertaubat. Ini Allah bilang, fastaghfiruni. Ayo, minta ampun namaku. Minta ampun. Umar bin Khattab mantan preman, bunuh banyak orang, anak sendiri dibunuh. Umar bin Khattab
preman kelas kakap, tapi nggak ada yang nyebut Umar bin Khattab preman. Begitu, sahabat hebat, sampai makamnya di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Taubat diizinkan dekat. Ini penting, kayak begitu, penting. Jadi jangan kita nggak bertobat, mau ngapain? Hidup, dosa dipiara, gak usah. Mana zaman kayak pilpres begini nih, pegel, tetangga musuhan, seguruk doang di WA, masjid, ya Allah tengkar, yang ini milih ini, yang ini ribut mulu ribut, gitu. Kata yang ini bilang, semua juga kadang yang benar, manusia mempunyai dosa, najis. Yang ini jawab lagi, najis ada 3. Pertama najis mukhaffafah, kedua najis mughalladhah, ketiga najis mutawassithah. Biar lu tahu, najis mukhaffafah itu ringan, kedua najis mughalladhah berat, yang ketiga najis mutawassithah ringan kagak, berat kagak. Lu mau memilih 2, milih 3, begitu kata dia. Jadi ribut. Yang mukhaffafah aja pilih 1, kata ribut lagi. Aduh, mau ngapain? Udah kita orang majelis, pikirin taubat aja biar kita tinggi derajatnya. Adakan perubahan dari kurang demen nama masjid jadi primus, pria masjid musola. Udah cakep dah, begitu, udah cakep. Tapi jangan kayak teman kita, begitu pulang daripada haji, ya Allah luar biasa, di masjid rajin, pulang haji sampai ngeteh di masjid. Itu kan luar biasa. Sampai temannya bilang, kayaknya di kampung gua nih yang paling manjur haji ente doang, yang paling mabrur. Yang paling mabrur ente doang. Emang apa? Jarang orang baru pulang haji mainnya di masjid mulu. Kayak ente ini sampai ngeteh di masjid. Ente mabrur amalannya apa? Kata dia, bukan amalnya apa, gua haji jual rumah. Itu sih main ke masjid bukan nggak apa-apa, ngendong gratis. Bukan karena demen nama masjid. Begitu kagak benar ini kalau kayak begini nih. Gitu namanya Haji Mansur, halamannya digusur kan gitu ya. Ya Allah, taubat manfaatnya 2. Membuat kita dekat sama Allah, membuat ibadah kita diterima. Dan ini kita butuh dua-dua ini. Butuh dua-dua ini. Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu suci, tak menerima kecuali yang suci. Yang kotor nggak boleh masuk. Coba aja badan kita kotor, banyak air got, pengen ke istana ketemu presiden, ketemu nggak? Kagak, sama pas presiden diusir, kotor. Begitulah kita kalau jiwa kita kotor. Jiwa kita kotor, Tuhan nggak mau dekat. Yang ada pusing mulu hidup kita, pusing mulu, pusing. Begitu. Mikirin apa? Gak ada yang dipikirin, tapi mumet nih. Ya Allah, mumet. Begitu. Ini nih bahaya. Jangan bosan daripada bertaubat selama kita belum bosan dari dosa. Jangan sampai dosa lebih berharga. Kata Allah, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Hambaku Anda itu salahnya banyak. Kadang siang, kadang malam. Wa naghfiru dzunuba jami'a. Aku ampuni dosa. Ayo fastaghfiruni, minta ampun kepadaku, kata Allah. Maknanya kita sebagai makhluknya butuh sama Allah, butuh pengampunan Allah. Iftiqar sifat dasar kita, dan Tuhan sifatnya qiyamuhu binafsi. Kita nggak mau minta ampun, kata Allah, kagak rugi, banyak hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku, banyak. Waktul buyuta min abwabiha, datangi rumah dari pintunya. Ada orang datang ke rumah lewat pintu dihormati. Ada orang datang ke rumah lewat jendela, diapain? Digebukin. Kenapa? Maling. Kita kalau pengen datang sama Allah lewat pintunya, pintu taubat, biar Allah hormati kita. Nggak bisa selonong-selonong kita sama Allah, kudu taubat. Taubat. Dan ini kita butuh sama taubat. Teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia suci,
yang tidak ada dosa dari kecil sampai wafat, saban hari 100 kali beristighfar. Masa kita yang dosanya banyak nggak mau beristighfar, nggak mau minta ampun sama Allah? Ada apa dengan kita? Mau kemana ujungnya kita? Bukankah ujung kita adalah kematian? Lalu apa yang kita mau setor sama Allah? Mau dimaki-maki sama Allah? Kita hidup di dunia dikasih kesempatan modal untuk dagang dengan Allah, namanya umur. Lalu kita gunakan dengan baik. Mau kemana kita hidup? Mari wahai hamba Allah, sama-sama kita banyakin bertaubat kepada Allah, beristighfar, minta ampun sama Allah, minta ampun, jangan tidak. Dan Allah Maha Pengampun. Andai dosamu sebanyak bumi dan langit, aku tak peduli. Selagi kau minta ampun, ku ampuni dosamu sebanyak apapun. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman taubat ini berbeda-beda, tergantung salahnya. Kalau kita ngambil barang orang, ya taubatnya bukan istighfar. Balikin. Dulu ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji di kantin, foto kiem zaman SMA, balikin. Nggak bisa dengan istighfar, kagak lunas, nggak bisa. Kita ke PLN, datang di loketnya nangis gerung-gerungan, lunas ya kagak, lu kagak perlu nangis, lu bayar lunas. Begitu. Lain kalau kita mabok, baru kita istighfar, nangis cukup. Kita judi, nangis cukup. Tapi kalau kita ninggalin perintah, kerjakan perintah itu. Bukan dengan istighfar. Sebab mengkodok puasa Ramadan namanya taubat, mengkodok sholat wajib namanya taubat. Dan taubat ini penting buat kita bersama, agar supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan Allah anugerai kita bersama taufik dan hidayah, gemar kita beristighfar, bertaubat kepada Allah sebagai bentuk kesadaran kita bahwa kita hamba yang sifatnya iftikar, butuh ampunan Allah, dan Allah sifatnya qiyamu binafsihi. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, Allah Rasulullah sangat baik.